Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, jumpa lagi di channel Jualan Motor. Seperti biasa di video kali ini gue mau review lagi salah satu unit dagangan gue, Kawasaki Ninja 250 Fi tahun 2012 akhir. Oke, seperti apa penampakan dan spesifikasinya? Yuk nanti kita langsung lihat terdekat. Oke, seperti biasa sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel gua agar channel gua semakin berkembang, dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan stok-stok terbaru dari channel Jualan Motor. Oke, setelah sekian lama gua nggak nge-review teman-teman karena lagi banyak urusan dan pekerjaan aja yang lain ya, jadi belum sempet review lagi. Dan kemarin juga banyak banget pesanan, jadi gue belum sempat nge-review lagi. Dan kemarin itu gue kirim aja teman-teman ya, jadi dapat unit langsung gue kirim, jadi nggak sempet gue review karena baru dapat langsung solot, jadi nggak sempet gue review. Dan ini baru banget masuk ya, ada Ninja Fi, Ninja Karbu, CBR Old, ada semua teman-teman. Nanti gue review satu persatu lagi. Jadi untuk sekarang gue reviewin dulu ya. Ini Ninja 250 Fi tahun 2012 akhir. Untuk dokumennya lengkap banget ya. Pajak, STNK, BPKB, faktur, dan sertifikatnya juga lengkap ya. Dokumennya lengkap. Untuk pajaknya panjang banget, baru dibayar bulan 12 ya. Jadi pajaknya tuh panjang sampai tahun 2024 bulan 12. Plat kalengnya sampai 2028. Motor ini gua bandrol dengan harga 28.500, masih bisa nego tentunya teman-teman. Ini barangnya begini tentunya, jos. Barang harga nggak terlalu tinggi tapi kondisi barangnya istimewa. Ya. Langsung aja kita lihat spesifikasinya teman-teman. Ini knalpot masih original ya, mulus banget knalpotnya. Dan ini sudah pakai spakbor kolong ya, dan lampu sennya sudah pakai lampu sen tempel yang model LED ya di sini. Jadi biar kesan mogenya tuh terlihat banget ya teman-teman ya. Ban masih tembus bawaan 2012 ya, IRC Roadwinner. Step masih original, mulus, belum ada yang diganti-ganti. Disc brake masih pada mulus juga ya, benar-benar masih pada oke. Body original teman-teman, mulus. Nah ini ada baret pemakaian aja ya nih tuh. Tapi semua cat masih original, mulus banget. Untuk stang juga masih ori, hand grip masih ori, jalunya masih ori. Ini handle juga masih ori teman-teman tuh ya. Ini biasanya pemakaian aja nih, nggak apa-apa. Ini ada sedikit kelupas ya, karena biasanya kan kalau minyak rem itu suka bikin sedikit seperti ini teman-teman, uapnya dan hawanya tuh bikin seperti ini ya. Tapi itu nggak masalah ya teman-teman ya, pemakaian nggak masalah. Body tangki masih original, mulus. Ini masih ada stiker-stikernya. Ini sudah pakai tank pad. Jok juga masih ori ya, belum dipapas-papas. Semuanya masih original. Spionnya masih original juga, mulus banget spionnya. Lampunya bening banget. Ini juga windshield masih original. Ini mikanya masih pada bening ya. Ini plat nomor ada, depan masih baru banget karena platnya baru teman-teman ya. Jadi ada platnya 2 biji, itu platnya sudah warna putih baru. Oh iya, motor ini motor B Bekasi teman-teman ya, jadi B Bekasi. Buat kalian yang nanti mau pesan unit atau mau cek langsung unitnya, bisa ke Jalan Taruna Raya RT 15 RW 03 nomor 7A, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Ini gue bandrol dengan harga 28.500 dengan kondisi yang istimewa, full original tentunya teman-teman ya, nggak ada minus. Menurut gue ini nggak ada minus, tinggal pakai aja. Yang lebih bikin istimewa apa teman-teman, ini kita lihat kilometer teman-teman.
Nah tuh teman-teman, istimewa banget gak, kilometernya baru 12.000 teman-teman. Motor sudah usianya ini sekitar 13 tahunan ya teman-temannya, kurang lebih itu 13 tahun. Tapi kilometernya ini baru 12.000 teman-teman. Emang motor jarang dipakai banget teman-teman ya. Buat kalian yang mau cek langsung, tadi sudah gue sebutin alamatnya. Nomor WA gue di 0858 933 944 92. Sekali lagi 0858 933 944 92. Mulus full original pabrikan teman-teman. Jadi spakbor belakangnya ada teman-teman, dicopot beserta lapisannya masih mulus banget. Karena ini orangnya sudah dipakein ini teman-teman, itu ganteng teman-teman pakai ini. Dan spakbor kolong ini bannya masih bawaan pabrik ya teman-teman tuh. Bannya masih bawaan pabrik depan belakang. IRC Road Winners tuh. Lampunya bening banget teman-teman tuh, bening mulus tuh ya. Jadi kalau untuk ban bawaan pabrik tuh biasanya dia pakai IRC teman-teman ya. Kalau dia 2,5 itu IRC Road Winners ya, kurang lebih seperti itu mereknya. Dan ringnya itu ring 17 teman-teman ya, ring 17 depan belakang. Jadi standar bannya Ninja 250 karbu tuh ring 17 IRC, tipenya Road Winners. Tapi gua nggak tahu ukurannya berapa ya, jadi gua nggak ngecek itu ukurannya. Ukurannya 140/70 tuh teman-teman, kelihatan ya. 100 yang belakang 140/70 17, yang depan mungkin 110 kali ya, soalnya nggak kelihatan teman-teman. Yang depannya itu ya 110/70 teman-teman ya. Jadi yang belakang 140, yang depan itu 110. Itu ban-ban standar Ninja 250 FI sama yang karbu dan FI itu ukuran bannya sama teman-teman ya. Oh iya, belum dicek sound suara mesinnya teman-teman. Jadi gue kasih lihat teman-teman, ini kilometer 12.000 real ya. Cuma setting-setting, kita dengerin aja suara mesinnya sekali pencetnya ya teman-teman ya. Nah, empuk banget suaranya, empuk banget suaranya. Mulus banget teman-teman. Ini aja masih pada mulus ya, tampak ini mulus banget. Rangka masih mulus-mulus semua. Body mulus. Instrumen semua aktif, nggak ada yang mati. Ini klakson kencang banget nyaring. Ini lampu sen kanan, lampu sen kiri, lampu jauh ya, semua aktif. Ini antar bensin 3 bar ya teman-teman ya. Odo 12.283 teman-teman. Oke, itu suara mesinnya. Kalau teman-teman bisa dengar, suaranya benar-benar cirinya dia banget, halus ya. Oke, cukup. Silakan teman-teman keburu sold out ya, rezeki-rezekian. Kalau unit sedikit cerita lagi teman-teman ya, cerita soal Kawasaki Ninja 250 karbu. Jadi gua pernah ada kejadian yang beli ke tempat lain sih ya, bukan beli di tempat gua, dan tiba-tiba dia ngajak tuker tambah dengan unit yang gua punya teman-teman. Dan setelah gua cek motornya dia itu satu, bodinya sudah sudah disiram ulang ya, jadi sudah pernah dicat ulang dan catnya juga kurang bagus menurut gua. Dan untuk mesinnya juga sedikit ngeletek di bagian ketangnya ya teman-teman ya. Jadi gua menolak teman-teman ya, karena gua nggak mau ngambil risiko, takutnya nanti setelah gua ambil ya, gua terima susah untuk laku, dan takutnya nanti jadi komplain orang teman-teman ya. Jadi gua mendingan nggak usah ngambil unit yang seperti itu teman-teman, walaupun dia berani nambah banyak ya ke unit punya gue, cuman gue nggak mau. Gue bilang ke orangnya, mendingan motor bapak dijual dulu, nanti setelah itu bayarin motor saya bilang ke teman-teman.
Tapi dianya apa namanya pengen banget sama motor yang kemarin tuh teman-teman sudah laku ya. Itu motornya udah laku, kejadiannya udah sekitar 1 bulanan ya. Jadi dia ngajakin tukar tambah, tapi gue kurang suka dengan unitnya, nggak tahu dia beli di mana. Tapi kondisinya itu sudah parah banget teman-teman, bagian mesin dan bodinya. Jadi gue nggak terima ya. Kalau mungkin mungkin mesinnya masih oke, bodinya sudah disiram, mungkin itu masih gue pertimbangkan lah ya, mungkin masih sedikit gue angkat ya, karena itu mesinnya juga jelek. Jadi gue nggak mau ngambil resiko, mendingan gue nggak terima. Soalnya gue takut teman-teman ya, jadi banyak komplainan karena gue nggak ngejual motor-motor yang harga murah dan barangnya juga ini teman-teman, barangnya ibaratnya banyak PR lah ya. Kalau saya mendingan mahal sedikit tapi motornya tinggal pakai teman-teman, full orisinil gitu ya, nggak banyak dandan lah. Biasanya kalau kita beli murah ya dandannya biasanya lebih mahal teman-teman, hitung-hitungannya juga jadi lebih mahal ya kalau kita beli yang bener-bener masih seger gitu motornya teman-teman. Soalnya kalau pengalaman gue sih seperti itu teman-teman, gue makanya nggak pernah mau ngangkat motor murah gitu, murah banget ya, tapi bagian mesin dan bodinya tuh apa ya, nggak seger gitu teman-teman. Karena walaupun nanti gue angkat itu bakalan banyak biayanya, tahu sendiri kalau ngecat aja misalkan bodinya sudah pada layu ya, cat-catnya sudah pada parah banget bekas kejemur gitu misalkan, itu nyiram bodinya aja paling murah 1 juta teman-teman ya. Itu tukang cat langganan gue itu paling murah 1 juta untuk bagian body. Itu juga bukan pakai cat yang bagus teman-teman, tapi kalau pakai cat yang bagus full body ini nih, full body ini bisa sampai 4 juta teman-teman. Kalau pakai cat yang mungkin pakai yang space hacker atau yang blinken ya, itu bisa sampai 4 jutaan teman-teman. Soalnya gue udah pernah dulu ngecat full body satu motor ini nih pakai merek blinken ya, itu kurang lebihnya itu 4 jutaan teman-teman, tapi emang hasilnya mantap. Kalau yang ngecat 1 juta bagus, cuma ya warnanya itu kayak kurang sedikit glowing gitu ya teman-teman ya. Jadi gimana lah ya, ada harga ada kualitas juga teman-teman. Tapi untuk ukuran pedagang biasanya gue pakai yang itu daripada yang 4 juta, karena 4 juta kan apa ya, budgetnya tinggi teman-teman, takut nggak masuk harganya buat dijual lagi ketinggian. Jadi gue ngambil yang itu biasanya sih seperti itu kalau memang dapat bodi yang sudah sedikit bule ya, atau bekas motor kejemur banget gitu. Dan untuk di bagian mesin teman-teman itu nggak main-main teman-teman ya. Jadi Ninja 2,5 itu jangan sekali-kali ngambil motor yang sudah dibongkar atau pernah ada trouble di bagian mesin teman-teman. Saya menyarankan ya, soalnya apa, itu bagian mesin itu fatal teman-teman. Kita kalau motor yang sudah pernah dibongkar itu biasanya kita takut ya kalau buat touring, apalagi touring yang naik turun gunung gitu teman-teman. Itu saya takut banget, dan dulu pernah ada yang kejadian kayak gitu, pernah dibongkar mesinnya dibawa touring, itu cepet banget panasnya teman-teman, dan tenaganya hilang tiba-tiba ngedrop. Jadi entah itu bener ngebenerinnya nggak jago atau emang komponennya yang diganti itu bukan yang orisinil teman-teman. Jadi gue nggak tahu ya, itu pernah ada kejadian kasus dulu banget itu. Jadi kalau saran gue mendingan teman-teman beli yang motor masih original, belum pernah dibongkar, mahal sedikit, selisih 4-5 juta nggak apa-apa teman-teman, daripada teman-teman selisihnya 4 juta gitu ya. Misalkan bedanya 4-5 juta kan lumayan tuh menurut teman-teman, tapi untuk motor ini jangan main-main teman-teman. Kalau selisih 5 juta aja, itu kalau misalkan bodi sama mesinnya udah rusak, belum pajaknya misalkan mati, itu 5 juta itu jadi nggak berarti teman-teman, karena pajaknya aja kalau lumayan mahal dia. Misalkan pajaknya mati 3 tahun, itu per tahunnya bisa ada yang 700 sampai 800 tergantung progresif ya teman-teman ya. Ini sedikit cerita dulu teman-teman ya. Jadi itu sepengalaman gua aja. Jangan coba-coba misalkan teman-teman beli motor harganya itu 20 juta lah, misalkan Ninja FI ini ya 20 juta misalkan teman-teman, dengan kondisi pajak misalkan mati lama, terus bodinya juga udah nggak mulus, terus banyak PR di bagian kaki-kaki gitu misalkan, terus mesinnya juga nggak bagus, teman-teman beli 20 juta itu teman-teman
teman-teman bakalan siapin uang lebih dari 5 juta untuk ngebenerin ya teman-teman. Soalnya saya sudah sering ya dulu itu pas pertama kali main motor ini nih, dulu itu saya sering keberjok karena saya ngambil motor murah tapi sering dikomplain orang teman-teman. Jadi akhirnya motor dipulangin dan saya berinisiatif untuk ngerapihin gitu total teman-teman. Ternyata itu uang 5 juta nggak cukup untuk ngebenerin bagian mesin. Dulu pernah saya bagian mesinnya itu apa namanya, water pumpnya itu rusak teman-teman ya. Jadi apa sih namanya itu, olinya itu masuk ke ini teman-teman, ke air radiatornya itu masuk ke bak oli teman-teman ya. Itu saya betulin itu aja itu teman-teman, itu dulu ganti water pump baru, ongkos biaya servis radiator dan yang lainnya itu hampir menyentuh 3 juta teman-teman, 2 juta lebih. Soalnya saya ingat itu water pumpnya itu kurang lebih 1,3 atau 1,4 teman-teman ya, itu original ya. Jadi originalnya dia water pump itu yang untuk buat apa tuh, pompa radiator atau teman-teman ya. Dan itu saya pernah beli, saya itu hampir 3 juta itu baru ngebetulin itu doang teman-teman. Masalah yang airnya itu masuk ke bak bak oli teman-teman ya, itu saya kurang lebih itu taruhlah, hitunglah 3 juta, orang 3 juta cuma kurang berapa ratus doang ya, nggak banyak gitu, hampir taruhlah 3 juta. Terus saya pernah di bagian ketengnya itu kan ngeretek teman-teman ya, saya coba inisiatif untuk ganti apa namanya, ganti tensioner. Saya sudah beliin tensionernya itu kurang lebih harganya 900, tapi ternyata masih juga berisik teman-teman. Ternyata memang rantai ketengnya itu sudah kendor. Nah jadi itu saya habisnya itu bongkar mesin keteng, ganti keteng, tensioner dan water pump itu dulu saya teman-teman, itu hampir 5 juta teman-teman. Makanya saya bilang teman-teman jangan sekali-kali ya, maksudnya kalau saya sih saran, tapi ini terserah teman-teman ya. Saya cuma saran jangan sekali-kali ngambil motor murah tapi di bagian mesin juga dandan teman-teman. Kalaupun murah misalkan mesinnya nggak dandan, misalkan masih original nggak apa-apa teman-teman ya, misalkan belum pernah bongkar, masih halus, cuma body aja gitu misalkan yang jelek sama pajak gitu teman-teman, misalkan itu ya, dua itu yang PR-nya itu teman-teman. Nah kalau itu kan bisa teman-teman lihat pajaknya misalkan per tahunnya berapa, tinggal dikali matinya berapa tahun. Dan apa namanya, bodinya nih misalkan teman-teman ngecat habisnya sekian, berapa nih bisa kehitung kan ya. Tapi kalau untuk di bagian mesin jangan coba-coba teman-teman, soalnya saya tuh paling anti untuk di bagian mesin, karena nanti teman-teman pas bawa touring tuh motor nggak nyaman kalau pernah dibongkar ya teman-teman ya, nggak nyaman banget menurut saya ya. Kalau misalkan teman-teman ngebongkarnya dikasih yang barang-barang yang bukan original standarnya Kawasaki teman-teman, karena kan biasanya orang ngeganti pengennya murah ya, yang penting murah, barang-barangnya yang penting jadi gitu. Itu menurut saya salah teman-teman, karena nanti teman-teman bakal kerja 2 kali kalau misalkan pakai barang-barang yang KW dan bukan originalnya dia. Usahakan kalau emang nanti misalkan teman-teman mau ganti, pakainya yang original biar udah habis banyak tapi nggak kerja 2 kali teman-teman. Dan saran gua itu aja teman-teman ya. Dan buat teman-teman, sekali lagi jangan lupa subscribe dan like videonya agar channel gua semakin berkembang dan gua lebih semangat lagi untuk kontennya. Buat yang mau bertanya-tanya silahkan komen-komen aja di bawah, pasti gua bales ya. Dan gak usah jauh-jauh cari unit capek-capek teman-teman, sudah ada kondisi yang sangat istimewa, kilometer low, pajaknya panjang, suratnya lengkap banget, bodinya full original mulus ya, cuma 28.500. Buruan teman-teman ya, keburu laku ini motornya, rezeki-rezekian aja teman-teman. Plat kalengnya plat nomornya ada 2 biji yang masih baru banget, platnya warna putih, belum gue pasang nih, belum sempat gue pasang. Nanti kalau ada yang beli gue kasih aja langsung plat nomornya itu 2. Soalnya yang belakang kan ini spakbor belakangnya dicopot, sudah pakai spakbor kolong dan lampu sen yang model LED ya ada, tapi spakbornya yang belakang sama lampu aslinya juga ada teman-teman, gue kasih. Buat kalian yang mau kirim-kirim juga bisa, asal saling percaya teman-teman ya. Bisa nanti cek dulu apa namanya motornya melalui video call juga nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman sudah oke,
nanti bisa gua kirim-kirim buat yang domisilinya di luar Jakarta. Tapi kalau yang di sekitar Jakarta silakan aja datang ya. Tadi alamatnya di Jalan Taruna Raya RT 15 RW 03 nomor 7A Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, atau bisa save di nomor WA gua di 0858 933 94492. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu sedikit banyak gua memberitahu soal motor Kawasaki. Next nanti gua bakal review, ada di sebelah kita ini Honda CBR Old, di sana juga ada CBR Old dan Ninja 250 cc ya. Dan ini sepeda kesayangan gua untuk gua goes. Jadi gue suka olahraga goes juga teman-teman, untuk menjaga kesehatan dan stamina ya teman-teman. Karena di goes itu biasanya otot-otot kaki tuh nanti jadi besar teman-teman ya, jadi besar dan kita lebih kuat teman-teman kaki kita ya. Rahasia umur panjang ternyata ada di kaki kita teman-teman. Kaki kita kuat, insya Allah umur kita bisa panjang, dan tentunya lebih enak buat beraktivitas ya kalau kaki kita tuh kuat teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus otomotif Indonesia. Salam jualan motor.